Halo semua, kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar bahasa pemrograman. Dan di video sebelumnya, kita telah belajar tentang operator di Python, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Dan juga kemarin kita sempat belajar juga metode input keyboard by user di Python. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar bareng tentang looping di Python. Nah, apa sih itu looping? Looping ini bisa kita sebut perulangan, ya kan? Atau jadi gini, looping ini adalah suatu kegiatan mengulang statement, suatu kegiatan mengulang statement pada batas tertentu dengan batas tertentu. Nah, oke, daripada kita bingung-bingung, kita langsung aja ke sesi codingnya. Di sini aku masih sama pakai teks editornya adalah atom. Kita buka aja di sini atomnya. Terus ini kita close aja. Nah, kita bikin new file, kita simpan r46py. Oke, kita save. Nah, di sini misalkan aku belajar looping. Nah, misalkan di sini aku punya data baru. Nah, aku simpan di suatu variabel, misalkan data 1 yang menyimpan data yaitu algoritma. Nah, di sini adalah data 1 itu menyimpan string algoritma. Nah, terus gimana cara kita melakukan perulangan untuk data 1? Kita bisa pakai kayak gini, for data 1. Misalkan nanti kita tampilin aja string misalkan data 1. Nah, untuk perulangan kode dasarnya adalah kayak gini, for i in data 1. Yang utama adalah ini dengan ini. Ini yang nggak boleh, ini yang harus selalu nggak boleh berubah-ubah. Untuk i, ini adalah indeks. Nah, ini kita bisa bebas mau pakai nama apa aja, mau pakai i, o, terus misalkan indeks kayak gini, atau mau pakai bebas. Karena for i-nya adalah sebagai indeks, dan datanya ini harus sesuai dengan data mana yang akan kita looping. Nah, karena di sini kita mau loopingnya si data 1, berarti di sini kita tulis yaitu data 1, ya kan, karena kita mau melooping data 1. Nah, terus di bawah for ini harus ada statementnya. Kalau misalkan kita kayak gini, ini pasti error, karena ini dianggap sintaksnya belum komplit. Karena secara normalnya si Python, defaultnya si Python, ketika for i in data 1 di sini, ini harus paling tidak ada statement yang ada di dalamnya. Kalau misalkan kita nggak mau menampilkan apa-apa, misalkan kita bisa ketik pas kayak gini, nah kan ini nanti si Python akan menyekip, ya kan, akan paling tidak ada informasi kayak gini. Nah, misalkan di sini kita kasih, kita mau menampilkan intinya sih apa sih? Nah, intinya si data 1. Kayak yang tadi aku sebutin, looping adalah suatu kegiatan mengulang statement, dengan batas tertentu. Ini ada statementnya, ini statementnya dengan batas tertentu, ya kan? Atau gini aja, bukan statement, suatu kegiatan mengulang informasi dengan batas tertentu. Nah, mungkin lebih mudah untuk dipahami ya. Nah, i ini misalkan kita print aja di sini, running aja, kita algoritma jadi belajar jadi part 6 ya.
kita running, isinya i ini adalah per karakter, karena data ini ketika kita looping itu akan menampilkan per karakter, yaitu A, L, G, O, R, I, T, M, A. Nah, jadi pas waktu kita running itu akan ditampilin per karakter sampai sebanyak indeks terakhir, yaitu A ini, ya kan? Jadi karena di sini indeks terakhirnya adalah batasannya perulangannya adalah A, maka di sini akan berhenti di A. Nah, dimulai dari A, diakhiri dengan A kecil, dimulai dari A gede, diakhiri dengan A kecil, ya kan? Nah, terus berikutnya misalkan kita punya data kayak gini ya, misalkan rumah kayak gini. Jika kita misalkan apakah bisa data 2 yang menyimpan integer ini looping, nah, misalkan kayak gini. Nah, ini kan aja data 2 misalkan, nah, print checking data 2. Kita punya data 2 yang menyimpan sebuah tipe data integer, dan ketika kita looping dengan code kayak gini, ini akan error, ya kan? Karena nggak bisa langsung kayak gini, karena untuk melooping variabel yang menyimpan integer ini hanya bisa digunakan sebagai range. Jadi kayak gini, pakai range. Nah, berarti nanti range ini dianggap sebagai ngelooping sebanyak 5 kali, ya kan? Jadi 5 ini dijadikan sebagai berapa batasan yang akan di looping. Kalau ini kan kita nggak tahu berapa panjang karakternya, ya kan? Jadi nanti akan di looping satu-satu. A, L, G, O, R, I, T, M, A akan di looping sebanyak jumlah karakter ini. Tapi kalau yang ini, karena ini adalah integer, maka ini di looping bukan sebanyak, jadi di looping sebanyak jumlah integer yang kita masukin, yaitu data 2 ini adalah menyimpan si integer 5. Terus kita pakai perintah for i in range data 2, berarti nanti adalah kita akan melooping sebanyak 5 kali. Kita print di sini kan, kita print di sini dan kita cek data 2, i nya ini adalah menampilkan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa kayak gini? Karena ini adalah range data 2, berarti i nya ini sebagai indeks, yaitu akan menampilkan indeks. Kenapa 0? Karena indeks dalam perulangan ini itu dimulai dari 0, ya kan? Indeks dari dalam perulangan ini dimulai dari 0, ya kan? Kayak gini tadi, A ini juga indeks 0, L indeks 1, G indeks kedua. Makanya pas waktu kita running di sini, A ini muncul pertama, A, L, G, O sampai seterusnya secara terurut, ya kan? Nah, untuk yang kedua, yang data 2 sama dengan 5 ini, itu karena kita range data 2, maka ini akan di looping sebanyak 5 kali. Kalau misalkan kita mau nge-range ini bisa data 1 ya, misalkan kita mau nge-range data 1 pakai perintah kayak gini, pakai perintah for i in range learn data 1, karena data 1 ini punya bukan integer tapi string. Terus gimana cara kita bisa pakai len? Jadi kita cek dulu, kita jadikan sebagai panjangnya berapa karakter di sini pakai perintah len. Nah, kita tampilkan dalam bentuk panjang karakternya, yaitu pakai perintah len data 1. Misalkan di sini check in baru data 1. Nah, terus karena kita pakai perintah range di sini, ketika kita running
ini tampilnya adalah indeks, ya kan, 0 sampai 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Nah, terus ini tadi adalah data string dan integer ya. Terus gimana kalau misalkan kita punya data list, misalkan data 3 menyimpan list 1, 2, A, B, kayak gini. Misalkan kita mau ngelooping, bisa langsung pakai perintah ini aja. Oh, ini data 3, checking data 3 ketika kita running. Nah, ini si data 3 ketika kita looping dan kita cek i-nya, itu akan menampilkan 1, 2, 3 ABC. Nah, ini hampir sama konsepnya dengan yang pas waktu kita looping yang di atas, paling atas sendiri, ya kan. Kalau yang data 1 itu menyimpan integer, menyimpan string, di mana string ini punya beberapa karakter kan, A, L, G, O sampai A ini. Sedangkan data 3 itu menyimpan list, di mana list ini juga punya beberapa karakter kan, A, 2, 3, 1, 2, 3, A, B, C. Misalkan di sini misalkan algo ini ya. Nah, ketika kita running di sini, algo ini dianggap satu karakter, ya kan. Beda kalau di sini, algoritma di sini itu ketika di looping ini akan ditampilin per karakter A, L, G, O. Tapi kalau list, per karakternya itu berdasarkan dari komanya di sini. Jadi ini adalah karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada 7 karakter. Dan indeksnya dimulai dari indeks 0 pasti, ya kan. Pas waktu kita running, ini akan melooping sebanyak 7 kali karena panjangnya 7 karakter, ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dilooping sebanyak 7 kali, ya kan. 1, 2, 3 A, B, C, dan algo. Dan algo ini dianggap sebagai karakter terakhir. Jadi bukan dipecah-pecah A, L, G, O, bukan, tapi algo jadi satu karena ini di dalam list itu pemisahan karakternya berdasarkan dari tanda koma ini. Nah, terus ini adalah untuk yang data list. Misalkan aku mau looping data dictionary, misalkan di sini aku punya data 4 yang isinya adalah dictionary. Dictionary kemarin kita pakai tanda burung kurawal ya. Nah, misalkan di sini aku ada isinya 1 A, 2 sama dengan B, 3 sama dengan E, 4 sama dengan D. Ini adalah data dictionary, di mana dictionary itu adalah kumpulan dari key dan value. Satu ini adalah sebagai key atau kunci, A ini sebagai value, kunci, value, kunci, value, kunci, value, ya kan. Nah, terus gimana cara kita looping? Loopnya tetap sama, awalnya adalah kayak gini. For i in data 4, oke. Nah, for i in data 4. Nah, kalau misalkan kita print ini, misalkan checking i dari data 4, ketika kita running, oh ini kan ketika kita running, si i-nya ini menyimpan si key. Jadi i-nya ini itu menyimpan kunci dari dictionary, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketika kita print i-nya ini, i-nya adalah sebagai
kuncinya si dictionary tersebut. Ya. Terus gimana cara kita mau menampilkan si value-nya? Nah, untuk menampilkan value kita bisa pakai perintah kayak gini. Checking ini adalah key aja, ganti key value dari data 4. Nah, untuk menampilkan si value-nya doang, kita bisa pakai perintah, kita tulis dulu dictionary, nama dictionary-nya itu di data 4. Untuk menampilkan value, kemarin kita udah belajar ya di sesi video sebelumnya, yaitu pakai cara kayak gini kan, data 4 nya misalkan kita mau menampilkan value dari data 4 kayak gini kan, print testing data 4. Ya, ini aku komen dulu aja. Kita running ini data 4 kurung siku, di dalamnya kita isi value, kita isi key, itu akan menampilkan value yaitu D ya kan. Nah, terus gimana cara kita mau menampilkan si value tapi dalam looping? Nah, kita mau melihat semua value-nya, kita komen aja. Nah, kita pakai data 4 kayak tadi, terus kurung siku. Nah, kita masukin i-nya masing-masing lah, karena di dalam perulangan ini i-nya ini menyimpan key atau kunci, jadi kita bisa masukin i-nya ini di sini. Nah, jadi data 4 kurung siku baru i, ya kan. Nah, ketika kita print di sini, kita running, nah, value dari data 4 A, B, C, dan D, ya kan. Ini cara untuk menampilkan si value dalam perulangan atau looping. Terus gimana caranya kita mau menampilkan value tapi berbarengan dengan ada indeksnya, informasi indeks. Kita mau tahu nih indeks keberapa sih. Nah, misalkan kita mau menampilkan urutan indeksnya tapi dibarengi dengan si value-nya atau key-nya. Nah, kita bisa pakai perintah enumerate. Misalkan for index ini ya, index koma in enumerate data 4. Nah, kayak gini. Ketika kita print di sini, misalkan ya, indeks terus kasih i terus baru value data 4 i, ya kan. Nah, kita running di sini. Nah, indeks 0 yaitu key-nya adalah 1 dengan value adalah A, ya kan. Indeks 1 ya. Terus indeks 0 key 1 value A, indeks 1 key 2 value B, indeks 2 key 3 value C, dan indeks 3 key 4 value D. Jadi ketika kita mau menampilkan indeksnya juga, jadi kita bisa pakai perintah enumerate data 4 kayak gini, ya kan. Nah, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang looping atau perulangan di Python ya. Untuk next videonya kita akan belajar tentang statement if
Elif Els di Python. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel dan semoga bermanfaat video kali ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video.